Halo Sobat Kelana, kembali lagi bersama kami di channel Yayasan Pustaka Kelana. Salam kenal ya untuk yang baru saja menonton video kami. Nah, buat ayah bunda yang mungkin baru mampir ke channel Yayasan Pustaka Kelana, bisa langsung subscribe ya. Siapa tahu channel kita bisa menjadi referensi ayah dan bunda dalam mendidik anak. Menjelaskan pada anak tentang perubahan yang dialaminya. Masa puber membawa banyak perubahan untuk anak-anak dan untuk orang tua. Masa ini membuat anak-anak bertransisi dari anak ke dewasa. Banyak orang tua yang mungkin merasa tidak tahu pasti cara terbaik untuk mendukung anak yang tengah mengalami perubahan fisik, psikologis, dan emosional yang ditimbulkan oleh keadaan ini. Jangan takut, banyak hal yang dapat orang tua lakukan untuk membantu anak melewati masa transisi ini. Salah satunya adalah meyakinkan bahwa semua orang mengalami hal ini. Masa puber adalah serangkaian perubahan alami yang dialami setiap anak. Ada anak yang berjuang untuk melalui perubahan ini, sementara yang lain melalui tanpa rasa khawatir. Hanya sebagian kecil dari anak-anak yang mengalami gejolak ekstrim selama fase perkembangan ini. Nah, begini cara menghadapi anak yang masuk masa puber, dan hal ini perlu dipahami oleh orang tua. Bagaimana cara orang tua menghadapi anak yang sedang puber? Pubertas juga dapat menjadi sesuatu yang menarik dan istimewa bagi orang tua. Kedua orang tua kini berada dalam posisi yang ideal untuk membantu mereka melewatinya. Mulailah percakapan tentang pubertas dengan anak. Tidak selalu mudah untuk berbicara dengan anak-anak tentang tubuh mereka, namun melakukan percakapan terbuka dan santai sebelum perubahan fisik mulai akan membantu anak-anak merasa baik-baik saja ketika tubuhnya mulai berubah. Orang tua bisa menerapkan 3 langkah untuk memulai percakapan tentang pubertas. Misalnya, cari tahu apa yang diketahui anak. Sebagai contoh, orang tua dapat bertanya, apakah di sekolah dibicarakan tentang pubertas dan perubahan fisik ya nak? Apa saja yang dikatakan oleh guru kamu? Nah, berikan fakta kepada anak dan koreksi informasi yang salah. Misalnya, semua orang mengalami perubahan ini, tetapi tidak selalu dengan kecepatan yang sama. Gunakan percakapan santai sebagai kesempatan untuk membicarakan nilai. Misalnya, jika anak mengalami mimpi basah, jangan khawatir. Cukup lepaskan spray dari tempat tidur dan bawa spray ke keranjang cucian. Menghadapi pubertas anak perempuan dan laki-laki. Jika anak perempuan, penting bagi orang tua untuk membicarakan menstruasi sebelum mereka benar-benar mendapatkan menstruasi. Jika tiba waktunya anak mengalaminya sebelum adanya obrolan, ia mungkin bisa ketakutan dengan peristiwa berdarah tersebut. Umumnya, gadis remaja mengalami menstruasi pertama saat berusia 12 atau 13 tahun, yaitu sekitar 2 atau 2,5 tahun setelah mereka mulai pubertas. Tapi ada juga yang mengalami menstruasi sejak usia 9 tahun dan bahkan sampai rentan 16 tahun. Sementara itu, anak laki-laki mulai melewati masa pubertas sedikit lebih lambat dibandingkan anak perempuan. Biasanya sekitar usia 10 atau 11 tahun. Tapi anak laki-laki mulai berkembang secara seksual atau mengalami ejakulasi pertama tanpa terlihat lebih tua. Pendidikan seks mungkin akan didapat anak di sekolah, tapi orang tua harus menjadi sumber pertama yang membekalinya dengan hal tersebut. Penting bagi anak perempuan untuk belajar mengenai perubahan yang dialami anak laki-laki, dan anak laki-laki juga harus belajar tentang perubahan yang mempengaruhi anak perempuan. Orang tua perlu berdiskusi dengan guru tentang murid apa yang sudah disampaikan mengenai pubertas, sehingga ayah dan ibu tahu informasi apa yang perlu ditambahkan pada anak. Sebaiknya ulas juga pelajaran bersama anak, karena anak seringkali masih memiliki pertanyaan tentang topik tertentu, tapi enggan untuk menyampaikannya. Terkadang, orang tua dapat memulai percakapan dengan mengambil adegan dari film atau acara TV. Ide yang baik juga untuk melakukan percakapan besar atau serius ketika anak sudah siap untuk berbicara dan mendengarkan. Selama masa pubertas, anak-anak menginginkan lebih banyak privasi dan waktu untuk diri mereka sendiri. Jadi, orang tua harus pintar menemukan momen-momen ketika anak tampaknya terbuka untuk membicarakan hal-hal terkait masa puber. Selain itu, anak mungkin tidak ingin membagikan semuanya lagi kepada orang tua. Jadi, cobalah untuk tidak memaksakan komunikasi ketika anak tidak ingin berbicara. Anak mungkin juga tertarik untuk berbicara dengan penasihat sekolah atau dokter umum. Karena itu, orang tua juga bisa menyarankan agar anak menghubungi dokter atau psikolog. Dokter akan selalu siap memberikan saran untuk anak yang tengah melewati masa puber. Gaya hidup sehat untuk membantu anak menghadapi masa puber. Gaya hidup sehat dibutuhkan untuk membantu memaksimalkan masa puber yang dialami anak. Tips menghadapi kondisi emosi remaja yang tidak menentu. Yang pertama, menganjurkan makan sehat.
Selama masa puber, anak memiliki nafsu makan yang meningkat dan membutuhkan lebih banyak makanan. Orang tua bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi anak remaja dengan cara terbaik, yaitu dengan menyediakan makanan dan minuman sehat di rumah, mendorongnya membawa bekal sehat. Terlalu banyak makanan dan minuman yang tinggi gula dan lemak bisa mengakibatkan kelebihan berat badan atau obesitas. Yang kedua, ajak anak sering melakukan aktivitas fisik. Untuk kesehatan fisik dan mental yang baik, selama masa puber, anak memerlukan setidaknya 60 menit aktivitas fisik sedang hingga tinggi setiap hari. Orang tua bisa membuat anak aktif dengan mendorong gerakan harian dan membuatnya tetap terlibat dalam kegiatan tim dan individu di luar dan dalam ruangan. Yang ketiga, cukupi waktu istirahat. Remaja membutuhkan tidur yang cukup dan berkualitas. Bantu anak untuk memiliki jam tidur yang rutin setiap harinya, menghindari makanan tinggi gula dan minuman berkafein sebelum jam tidur, dan pastikan anak memiliki lingkungan tidur yang tenang dan nyaman. Jaga agar anak makan dengan baik dan juga mendapatkan aktivitas fisik serta tidur yang cukup, serta menjaga kebersihan pribadinya. Yang begini, ia lebih cenderung merasa baik-baik saja tentang tubuhnya yang tengah berubah. Itulah yang bisa dilakukan orang tua tentang cara menghadapi anak yang memasuki masa puber. Jadi tidak perlu bingung lagi ya ayah bunda. Nah, jangan lupa untuk cek video-video lainnya di channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.